Oke, Shalom, Shalom luar biasa malam hari ini. Kita akan membicarakan satu tema yang dahsyat sekali karena temanya adalah terjemahan Alkitab versus dalam kurung di Al-Quran, kajian historis perbandingan teks asli dan terjemahan Alkitab dan Al-Quran. Ya, seperti kita ketahui, tema ini merupakan tema yang menjadi seksi tanda kutip di dalam pembahasan-pembahasan oleh pihak Muslim maupun oleh pihak Kristen, yang perdebatannya berputar di antara naskah kitab suci, bahasa asli, kemudian masalah otoritas. Nah, untuk itu, teman-teman semuanya, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Jimmy mengenai hal tersebut, supaya kita mengetahui cara pandang baik dari Muslim maupun dari Kristen. Karena kalau cara pandangnya kita seringkali berbeda, itu akan mengakibatkan pastinya perdebatan. Dan cara pandang tidak mungkin bisa kita samakan. Tapi yang ada adalah kita mencoba mencari pemahaman dari dua sisi cara pandang yang nanti disampaikan oleh Pak Jimmy. Untuk itu tanpa berlama-lama, saya sampaikan ke Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy, presentasinya disampaikan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini untuk saya bisa memberi materi atau presentasi tentang topik yang memang menarik dan selalu menjadi pembahasan hangat, bukan saja pada masa kini, itu sudah berabad-abad. Topik apologetik antara Kristen Islam, khususnya berkaitan dengan kitab suci. Saya akan memaparkan secara akademis ilmiah, dan saya mengajak juga para penonton, pendengar, untuk menggunakan kepala sehat, akal sehat, secara jernih, mencoba melihat pembahasan ini, sehingga berharap bias-bias yang sifatnya saling menghujat, menyerang, itu bisa dihindarkan. Jadi ini murni pada kajian akademis, dan saya kira silakan kita berbeda pendapat untuk topik pada malam hari ini. Baik, saya akan memulai presentasi saya menggunakan slide yang sudah disiapkan. Seperti yang dikatakan moderator tadi, bahwa topik kita tentang kajian historis perbandingan teks asli dan terjemahan Alkitab dan Al-Quran. Dan ada topik kecilnya lain, yang ini bahasa populer apologetisnya, umat dalam tanda kutip terjemahan, dan umat dalam tanda kutip dalam kurung. Saya kira itu bahasa-bahasa populer dalam dunia diskusi debat di media sosial. Oke, sebelum masuk kita mencoba memetakan dulu isunya, isu utamanya. Ini berkaitan dengan teks asli yang kita tahu bersama bahwa Bible atau Alkitab dari kekristenan dibagi dua, Perjanjian Lama, kalau dari Back Judaism menyebutnya Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, yang teks aslinya itu Ibrani dan sebagian kecil Arami. Kemudian Perjanjian Baru itu ditulis dalam Yunani, bahasa Yunani atau Greek, dan Quran sendiri dalam Arabik. Nah,
berkaitan dua isu populer tentang umat dalam tanda kutip terjemahan Alkitab. Ini adalah pemahaman dari pihak saudara kita Muslim yang ditujukan kepada kekristenan, yang diklaim atau dianggap bahwa Kristenan itu hanya mengandalkan, hanya menggunakan terjemahan. Berbeda dengan Muslim yang sangat concern dengan teks asli bahasa Arab dalam ibadah sehari-hari menggunakan Arabik. Nah, di satu sisi juga ada pemahaman tentang istilah umat dalam kurung. Nah, ini istilah-istilah yang memang dari pihak Kristen yang tertentu yang mencoba membuat istilah seperti itu, bahwa dalam Quran itu ada tambahan-tambahan, khususnya terjemahan ya, seperti dalam terjemahan versi Depak RI, ada dalam kurung tambahan-tambahan. Nah, maksudnya untuk memperjelas makna dari ayat tersebut. Walaupun memang seakan-akan Quran itu tidak lengkap, perlu tambahan penjelasan seperti itu. Nah, kedua isu ini saya akan dekati. Pertama mengenai stigma umat terjemahan, mencoba menjawab kesalahpahaman tersebut. Termasuk adanya klaim bahasa suci terhadap teks asli. Nah, klaim serupa ini juga mirip dari pihak tertentu dari Yudaisme. Tidak semua, ada beberapa pihak Yudaisme yang sangat mengagungkan bahasa Ibrani sebagai bahasa suci. Nah, kemudian berkaitan dengan stigma umat dalam kurung, saya tidak mau terlibat jauh dalam polemik seperti itu. Saya hanya memaparkan saja secara akademis perbedaan komposisi Bible dan Quran yang ada relevansinya dengan munculnya dalam Quran, dalam terjemahan Quran. Nah, mulai dari pembahasan pertama tentang klaim keharusan selalu menggunakan teks asli, selalu menggunakan bahasa asli. Nah, ini dari saudara-saudara kita Muslim, ada dua klaim sebenarnya atau dua argumentasi utama. Pertama, wahyu dari Allah atau Allah bahwa Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Itu dalam Quran Surah Arad 37, itu dituliskan, kami telah menemukan Al-Quran itu sebagai peraturan, hanya ada dalam kurung yang benar dalam bahasa Arab. Nah, ini memunculkan klaim bahwa secara istimewa Tuhan dalam hal ini Allah mengkhususkan bahasa Arab sebagai media untuk menuliskan atau mencatat firman-Nya, sehingga memperlakukan keistimewaan bahasa Arab. Kalau dalam Bible tidak kita pernah jumpai ada pernyataan tegas seperti itu, kamu harus tulis dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani, firman Allah menyatakan seperti itu, tidak pernah ada. Nah, ini sangat klaim istimewa dari Quran, sehingga ada beberapa Muslim scholars yang mengklaim bahwa Quran dalam Arabik itulah yang disebut kitab suci. Sedangkan terjemahan seperti dalam bahasa Inggris, Indonesia, itu bukan kitab suci, tapi tepatnya terjemahan kitab suci. Nah, ini dari dasar berpikir bahwa yang disebut kitab suci adalah yang berbahasa Arab. Nah, secara implisit juga sebenarnya selain menunjukkan keistimewaan bahasa Arab, hal-hal seperti ini mirip dengan klaim pihak Yudaisme tertentu, walaupun tidak semua ya. Nah, kemudian klaim kedua atau argumentasi utama kedua, nah ini sering dilontarkan kepada pihak Kristen, bahwa terjemahan itu banyak penyimpangan. Tidak seperti teks aslinya yang tidak ada perubahan. Nah, mereka
mencoba menunjukkan bukti-bukti perbedaan tersebut. Misalnya perbedaan antara teks Masorah atau Masorah teks dalam Ibrani dengan Septuaginta atau LXX. Itu terjemahan Yunani dari Hebrew Bible. Ada perbedaan-perbedaan. Nanti kita akan lihat kasus-kasusnya nanti. Lalu pernyataan perbedaan dalam berbagai versi Alkitab, yaitu adanya penambahan, pengurangan, perubahan tekstual, khususnya membandingkan King James Version dengan versi-versi modern seperti Revised Standard Version, NIV, dan sebagainya. Mereka bahkan membuat daftar teks-teks yang hilang, yang tidak ada dalam terjemahan modern, ada dalam King James. Nah itu karena itu terjemahan banyak penyimpangan. Maka seharusnya gunakanlah teks asli yang tidak ada perubahan atau penyimpangan seperti itu. Nah ini dua argumen utama yang dibangun dan ini selalu dilontarkan kepada kekristenan tentang masa terjemahan ini. Kita akan bahas masalah ini. Pertama, mengenai klaim bahasa suci. Saya menyebut ini sebagai mitos. Adanya bahasa suci satu-satunya dalam kitab suci. Saya mulai dulu dari Perjanjian Lama atau tanah. Dalam tanah sendiri, itu ada teks Aramik. Seperti dalam Ezra, beberapa pasal, kemudian dalam kitab Daniel, bahkan tegas dalam Daniel 2 ayat 4, tertuliskan, "Then spoke the Chaldeans to the king in Aramaic." Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Kalau memang Ibrani, Hebrew itu bahasa suci, satu-satunya, mengapa harus ada Aramik dalamnya? Itu sepertinya menodai kesucian kitab suci. Jadi kalau memang seperti itu, konsekuensinya ya harus Ibrani semuanya. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, kalau kita mengkaji secara linguistik, terutama dari kajian etimologi, akar kata, asal-usul kata, ternyata banyak elemen-elemen bahasa non-Ibrani dalam tanah. Ada dari elemen bahasa Mesir, Kanaan, Akkadian. Nah, beberapa scholar telah mencatatnya seperti ditulis dalam Nelson's Illustrated Encyclopedia of Bible Facts. Nah, poinnya, jika bahasa Ibrani adalah bahasa satu-satunya, mengapa ada kosakata non-Aramik, non-Ibrani selain Aramik? Nah, ini jadi seperti menggugat eksklusivitas adanya satu-satunya bahasa suci. Nah, sekarang kita ke Quran. Dalam Quran sendiri mengakui tentang adanya kitab-kitab sebelumnya, seperti Torah, Injil. Nah, poinnya sederhana sebenarnya. Seperti ditulis dalam Al-Maidah 46, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Poinnya apa? Di sini dalam Al-Maidah 46 dikatakan kami telah memberikan, kami ini merujuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia memberikan atau menyampaikan firman-Nya kepada Isa. Dalam bahasa apa? Tidak ada scholar muslim yang menganggap bahwa itu disampaikan dalam Arab. Tidak ada. Karena apa? Memang pada kenyataannya, dan dalam Quran sendiri mengakui bahwa Yesus adalah orang menggunakan bahasa Ibrani, bahkan bahasa Aramik, bahasa pergaulan sehari-hari. Jadi di sini
kalau dipaksakan klaim seperti itu menimbulkan kontradiksi dalam diri Allah sendiri. Karena ternyata dia juga memberi wahyu kepada nabi sebelumnya, justru tidak berbahasa Arab. Ini poin bantahan pertama. Nah, bantahan yang kedua, dari kajian linguistik, ternyata banyak kosakata non-Arabik dalam Quran. Salah satu yang merintis kajian itu Arthur Jeffrey, ini dalam disertasi doktoralnya, yang kemudian ditulis bukunya, The Foreign Vocabulary of the Quran. Dia mendata banyak sekali teks kata-kata non-Arabik, serapan dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, katanya. Kalau nggak salah Injil juga itu dari bahasa Yunani, Evangelion, kabar baik. Kenapa tidak menggunakan kata bahasa Arab? Salah. Untuk kata yang lebih tepat untuk secara Arabik. Nah, jadi poinnya justru dengan data itu menggugat klaim keistimewaan bahwa bahasa Arab satu-satunya media penyampaian wahyu. Nah, beberapa scholar yang cukup fleksibel, artinya cukup terbuka, telah mengakui bahwa itu adalah kata-kata yang diarabikan. Sehingga dalam istilah ilmu linguistik itu sebagai loan words atau kata-kata serapan. Nah, ini sebenarnya sudah bukti kuat tentang eksklusivitas bahasa Arab itu sendiri sebagai media, satu-satunya tanda kutip, sebagai media untuk wahyu Allah. Nah, kemudian kita lihat juga kajian data biblikal tentang bahasa tunggal. Itu merujuk pada peristiwa Menara Babel. Yang sebelumnya di dunia ini ada satu bahasa logat. Lalu kemudian dikacau balaukan mereka sehingga berkembanglah bahasa-bahasa lain. Nah, ini tepat sekali, cocok sekali dengan kajian ilmu linguistik. Karena ternyata bahasa Ibrani sendiri itu merupakan perpaduan. It's a highly mixed tongue, the child of the several parents. It is the result of fusion of Akkadian, Akkanite, and Aramaic. Ini kajian solar, Herbert Livingstone. Dan banyak sebenarnya data lain seperti dalam tulisan dalam buku History of the Hebrew Language. Jadi bahasa Ibrani itu secara alami hasil bentukan dari bahasa-bahasa lain. Nah, sehingga diduga justru waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia lebih cocok menggunakan bahasa Akkadian karena saat itu milenium kedua sebelum Masehi itu kebudayaan Akkadian yang sangat eksis di Mesopotamia. Sebelumnya itu kebudayaan Sumerian. Nah, jadi saya kira itu adalah perkembangan alamiah dari ilmu bahasa. Kemudian referensi dari literatur rabbinik sendiri, ini beberapa dari Talmud, seperti dalam Talmud Yerusalmi, Megillah 1 ayat 9. Dikatakan, kata Rabbi Yonatan, there are 4 beautiful languages for the word to use. Greek for song, Latin for craft, battle or precision, Aramaic for willing, Hebrew for speech, some say Assyrian for writing. Kita lihat Greek for song. Lebih cocok untuk gunakan Yunani kalau lagu. Lalu bagaimana dengan Mazmur yang bahasa Ibrani? Jadi sebenarnya tidak ada sebuah keistimewaan dan rabi-rabi awal ya.
menganggap itu hal biasa, banyaknya bahasa. Kajian Scholar sendiri pada multibahasa, pada abad pertama itu multibahasa. Jadi seperti Petrus, mungkin dia bisa menguasai 3 bahasa. Bahasa sehari-hari, bahasa ibu mereka Aramik, apalagi dia berada di Galilea yang penetrasi dari Aramik itu sangat tinggi dibanding Yehuda Selatan. Dan ya bahasa seharinya lebih cenderung Aramik. Namun dalam keseharian dia berinteraksi misalnya dalam dagang, karena di sekitar Galilea itu ada 10 kota Helenistik yang berbahasa Yunani. Jadi interaksinya akan banyak Yunani. Dan Hebrew itu lebih banyak di lingkungan ritual ibadah. Jadi itulah eksistensi multibahasa di abad pertama. Nah, sekarang kita masuk pada teks asli dan terjemahan awal. Pada abad pertama itu sudah ada diversity of the text, the Bible text. Sumbernya satu dari otograf atau penulisan asli. Secara menurut scholar menyebutnya your text, itu dalam Ibrani atau Aramik, yang kemudian diterjemahkan ke Samaritan Pentateuch, ini Samaria. Mereka orang Yahudi tetapi sudah tidak murni, punya bahasa yang khas, Samaria. Kemudian Septuaginta oleh sekitar 70 rabi yang menerjemahkannya sekitar abad kedua sebelum Masehi di Alexandria, Mesir. Tarkum karena dibutuhkan orang untuk bisa mengerti dalam bahasa sehari-hari, maka dibuatlah Tarkum. Memang Tarkum lebih ke parafrase atau semacam tafsiran dinamis dari naskah Ibrani. Nah, kemudian Masoret teks itu sendiri. Namun sebenarnya lebih tepat di abad pertama itu kita oleh scholar disebut proto Masoret. Karena Masoret teks sendiri itu nanti sekitar abad ke-7-8. Yaitu ada kaum Masora yang mulai menambahkan beberapa vokal, tanda baca dan sebagainya. Nah, waktu abad pertama semuanya konsonan. Nah, kemudian di Masoret teks itu bisa diketahui dari manuskripnya, dan manuskrip tertua itu Codex Aleppo dan Leningrad, itu sekitar abad ke-10, Septuaginta ada dalam Codex Vaticanus dan Sinaiticus. Kemudian yang menarik, Dead Sea Scroll itu tertanggal dari carbon dating itu sekitar abad kedua sebelum Masehi sampai di pertengahan abad pertama. Dan Dead Sea Scroll ini sangat menarik perhatian ilmuwan. Karena apa? Karena tidak tersentuh oleh manusia selama hampir 2000 tahun. Nah, ini akan menjadi dasar untuk membuktikan apakah Bible accurate atau tidak. Nah, bagaimana sikap Yesus terhadap terjemahan? Nah, ini kalau kita pelajari dari teks-teks Injil, kita menemukan beberapa rujukan-rujukan yang variatif, termasuk rujukan pada LXX atau Septuaginta. Misalnya dalam Markus 7 ayat 6 sampai 7 yang mengutip Yesaya 29 ayat 13, ternyata jika kita bandingkan, dia lebih mengharap pada Septuaginta. Walaupun maknanya tidak berbeda secara signifikan, hanya variasi pengalimatan. Itu lebih cenderung. Nah, ini Craig Evans, seorang sarjana, pakar Dead Sea Scroll dan naskah-naskah kuno, menyatakan bahwa kutipan itu is quite Septuagintal both the inform and the meaning. Kemudian
kata Craig Evans, Jesus use of the Bible attest, jadi meneguhkan the diversity of the textual tradition that now. Artinya pada masa Yesus sudah banyak variasi. Ada Yunaninya, Targum, dan tidak ada secara dogmatis dikatakan, oh nggak bisa, kita harus pakai yang Ibrani. Nggak ada. Fleksibel semuanya. Kenapa? Karena yang diutamakan substansinya, yaitu maknanya. Bukan secara kata verbatim yang harus persis. Saya kira tidak seperti itu. Dan kajian sejarah membuktikan itu. Jadi tidak ada pemahaman dogmatis tentang eksklusivitas salah satu bahasa. Orang Yahudi sendiri, seperti Josephus, itu seorang sejawat yang terkenal, Philo, mengutip Septuaginta, menurut terjemahan. Nggak ada hal yang membatasi mereka. Oh enggak, itu enggak suci, enggak tepat. Nggak masalah. Ini beberapa scholar telah mendata, termasuk Emmanuel Toff, ini pakar kritik teks Perjanjian Lama, sebanding dengan Bushmesger untuk Perjanjian Baru. Jadi saya kira itu anggapan dogmatis seperti itu tidak dikenal dalam sejarah Yahudi abad pertama. Nah, literatur Raminik juga tentang hal itu nggak ada masalah, tentang kitab suci ke bahasa, khususnya bahasa Yunani. Nah, sekarang kita masuk tentang stigma umat terjemahan. Ini ada yang menyampaikan ke saya, kirim linknya, tentang klaim yang bernama Reski dalam Rentera Rohani Channel, yang sangat a priori tentang penggunaan terjemahan. Jadi masalah terjemahan dari zaman dahulu sekarang sudah terjadi, maka sungguh sangat bodoh sekali jika ada umat hanya berpedoman pada terjemahan saja. Ada 2 poin saya menanggapi hal itu. Pertama, jika saudara-saudara muslim mengatakan bahwa hanya berpedoman pada teks asli, maka bagaimana kalau saudara-saudara muslim tersebut diperhadapkan dengan masalah teks yang kontroversi atau yang berbeda-beda antar terjemahan Quran? Maka dia tidak bisa berlindung, oh kita harus lihat Arabiknya. Oke, kembali ke teks aslinya. Sekarang silakan Anda jelaskan dengan bahasa Anda. Apa maknanya? Karena dia orang Indonesia, jelaskan makna itu dalam bahasa Indonesia. Maka begitu dia menyebut, oh Arabik itu maknanya seperti ini, maka kemungkinan makna itu persis seperti salah satu terjemahan dari banyak versi Quran yang ada. Untuk Inggris saja ada sekitar 70-an lebih versi Inggris dari Quran itu sendiri, terjemahan Quran. Salah satunya. Atau kalau tidak ada, ya dia membuat penemuan baru, makna baru. Mampukah dia mempertanggungjawabkan secara kesejarahan, karena memang terjemahan-terjemahan Quran itu ditulis para sarjana muslim, ahli tafsir yang punya dasar. Oke, jadi saya kira tidak bisa kita berlindung, oh kembali ke naskah asli, teks aslinya Arabi. Tapi dipertanyakan mana maknanya, maka dia akan memberi makna dalam bahasanya, dan itu tetap akan kontroversi juga. Poin yang kedua, kekesahan awam umumnya memang menggunakan terjemahan. Tidak ada masalah, saya pribadi nggak masalah. Namun para sarjana Alkitab, Bible scholars, justru menggunakan teks asli dengan membandingkan banyak varian manuskrip. Ada beberapa buku-buku saya tentang bagaimana kajian-kajian scholar membandingkan. Jadi dalam manuskrip itu ada aparatusnya, ada keterangan catatan pinggirnya. Bahkan dalam terjemahan Inggris seperti NIV, ada catatan kaki. Tidak ada dalam naskah yang lebih tua dan sebagainya. Jadi sebenarnya teks asli juga digunakan, tentu pada hal-hal tertentu yang memang perhatian khusus, dan para scholar melakukan seperti itu. Jadi tidak ada hal yang istimewa masalah terjemahan teks asli dan terjemahan.
Nah, ini daftar di Wikipedia. Memang pengutipan Wikipedia dari sisi kerjaan tidak tepat, tapi dalam bentuk praktisnya Wikipedia sudah membantu membuat daftarnya, versi-versi Alkitab cukup banyak. Dan yang Quran sendiri, saya coba menghitung dalam bahasa Inggris. Banyak sekali. Dan mereka disebutkan berbagai sarjana, ulama-ulama terkenal. Yang terkenal seperti Abdullah Yusuf Ali, N.J. Daud, Abdul Halim, dan sebagainya. Ada yang keluaran dari Al-Azhar University, dan sebagainya. Jadi saya kira masalah terjemahan juga, Quran juga, hal yang biasa, Quran juga banyak terjemahannya. Nah, sekarang poin yang berikut. Perbedaan yang ada itu bukan cuma seputar terjemahan versus teks asli. Misalnya seperti Septuaginta versus Masorot teks. Sebenarnya dalam bahasa aslinya pun terdapat perbedaan dari sisi versinya, atau bahkan lebih dalam lagi bahasa manuskripnya. Sehingga tes Quran yang mana kalau dia maksud, oke, kita kembali ke bahasa Arab, bahasa aslinya. Dan pertanyaannya versi yang mana? Versi yang terkenal, Wars dan Hafs, dan beberapa versi ini beberapa datanya kalau diperbesar ini versi-versi Quran dalam Arabik. Sangat banyak. Nah, kalau kita masuk lebih kajian manuskrip lagi, ada Topkapi manuskrip di Turki, di Samarkand manuskrip di Rusia, Sanaa manuskrip di Yaman. Dan kajian-kajian itu sudah terbuka saat ini. Nanti kita lihat sarjana-sarjana siapa saja yang telah mengkajinya itu. Pengkajian itu seperti untuk Quran sudah mulai banyak, walaupun memang tidak segencar kajian kritik teks terhadap Bible. Kalau Bible kita sudah tahu seperti Emil Tov untuk PL, Bushmeyer B, termasuk Kurt Allen, Barbara Allen, ada Eliot, P.J. Williams, banyak scholars untuk textual criticism. Quran memang belum banyak, tetapi sudah mulai ada. Khususnya yang lagi eksis sekarang itu Daniel Brubaker. Ya, Pak Jini, kenapa di Islam atau di Muslim itu kajian-kajian kritik teks terhadap Al-Quran bisa dikatakan masih sangat sedikit dibanding daripada di Kristen? Kira-kira kenapa, Pak? Ya, itu ada dua hal sebenarnya. Pertama, alasan dogmatis seperti tadi. Oke. Karena itu menyangkut the sacred writing, tulisan suci, sehingga agak ada rasa kehati-hatian untuk mendekati itu karena mau membedah seperti itu faktor dogmatis. Dan mungkin berikut dari sisi kejujuran sendiri, para sarjana yang berminat, yang memang belum banyak. Plus mungkin karena akses terhadap manuskrip tidak sebebas. Walaupun memang otoritas seperti Turki sudah mulai membuka akses scholar untuk bisa melihat naskah Topkapi yang di Istanbul, tetapi banyak keterbatasan. Termasuk seperti naskah Sanaa, seperti itu. Naskah Sanaa sudah dibuka, Pak? Pada waktu Breakpoint. Naskah Sanaa sudah bisa diakses? Sudah, bahkan dia sudah bagian dari UNESCO Heritage, sudah ada dokumen-dokumennya yang sudah didigitalisasi. Memang dulunya ada sedikit kontroversi seperti Gertquin yang akhirnya membuat marah otoritas Yaman karena Gertquin membuka ke publik. Seperti itu. Oke, silakan Pak, lanjut lagi Pak. Nah, ya, selanjutnya kita masuk
pada terminologi tentang dalam kurung, umat tanda kutip dalam kurung. Nah, ini saya coba mendekatinya secara jernih bahwa kita harus mulai dulu dari definisi wahyu itu sendiri. Definisi wahyu atau firman Allah bagi saudara-saudara kita Muslim itu memang secara spesifik dibatasi pada apa yang disampaikan Allah, yang kemudian diingat oleh Muhammad melalui Jibril, lalu apa yang dia ingat, yang diwahyukan, dia sampaikan kepada sahabat, yang kemudian sahabat ada yang nulis, ada yang rekam. Nah, kemudian setelah meninggalnya Muhammad, itu kemudian dikompilasi oleh Zaid bin Sabit. Setelah Abu Bakar diskusi dengan Umar, nah, mulailah proses pengumpulan pertama, dan selanjutnya dikodifikasi oleh Utsman. Saya kira ini pembahasan untuk kodifikasi Quran. Tapi poinnya di sini bahwa karena pemahaman seperti itu, banyak detail-detail informasi yang sifatnya sejarah itu tidak ada dalam Quran. Sehingga dibutuhkanlah tambahan hadis, termasuk dari tafsir ulama Islam awal, kitab-kitab syirat, tari, dan sebagainya, untuk mendapatkan makna yang kena, atau mencoba mengkaji sebab-sebab turunnya ayat itu, asbabun nuzulnya. Nah, setelah itu, setelah dapat pengertian jelas, maka hal yang kurang itu diberi dalam kurung. Maksudnya itu. Lalu ada catatan kaki, seperti dalam terjemahan Depak, catatan kaki, bahasa Arab punya kelebihan begini-begini. Seperti dalam Al-Maidah tentang penyebutan bahasa Arab, di catatan kaki Depak RI ada keterangan keunggulan bahasa Arab seperti ini. Nah, jadi seperti itulah mengapa banyak dalam kurung. Nah, kalau kekristenan beda. Kalau kekristenan memahami firman Allah itu tidak sebatas apa yang difirmankan, tetapi dalam pengertian Alkitab, Bible itu disebut firman Allah karena Alkitab ditulis atas inspirasi dari Roh Kudus, inspirasi dari Allah. Walaupun tidak membebaskan aspek manusiawian dari penulis itu sendiri. Itu beda. Corak penulisan Petrus yang latar belakang nelayan beda dengan Paulus seorang sarjana. Jadi aspek manusiawi tidak hilang, tetapi dibawa kendali oleh Roh Kudus. Nah, ini beberapa ayat revisinya, seperti dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang dilakukan Allah, satu tawari, Petrus. Nah, untuk jelasnya kita akan lihat perbandingannya, skemanya seperti ini. Nah, ini perbandingan yang apple to apple, yaitu Bible secara komposisi setara dengan Quran plus hadis, plus sirah, dan plus tarikh. Jadi agak kurang cocok secara komposisi ya, Quran banding dengan Bible. Itu kurang kena. Karena yang tepat, perbandingan itu Bible sebenarnya Quran plus hadis, plus sirah, plus tarikh. Kenapa? Karena dalam Alkitab sudah berisi firman Allah secara verbatim, artinya secara tekstual kata-kata yang disampaikan, seperti dalam perjanjian lama Allah berfirman, dan ditulislah kutipannya. Kalau dalam perjanjian baru kita tidak menemukan seperti itu, kenapa? Karena dari teologi Kristen bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Sehingga Yesus tidak pernah bilang, Allah berfirman begini katanya, ini enggak. Dia langsung berkata, aku berkata kepadamu. Jadi itu otoritas firman Allah juga ada pada Yesus. Sekiranya itu secara teologis. Nah, dalam Alkitab itu ada biografi, ada catatan para nabi, kisah rasul. Nah, itu dibandingkan ada dalam Al-Quran, hadis, sirah, dan tarikh. Jadi itulah perbandingan apple to apple dari sisi komposisi. Oke. Nah, secara lebih detail kita lihat matrisnya, saya coba buat. Kita lihat dalam Islam seperti Quran, data utama atau
core-nya itu firman Allah secara pribadi. Itu saya sebut sebagai data privat. Kemudian ada yang ya firman Allah juga, tapi dia sifatnya sekunder dalam pengertian catatan-catatan yang melatar belakangi kata-kata dari firman Allah itu sendiri. Jadi semacam setting dari ayat-ayat itu, keterangan-keterangannya. Saya menyebut sebagai data sekunder. Ada kisah-kisah Yesus Nabi. Misalnya tentang kisah Yesus masa kecil berada di ayunan berbicara kepada orang banyak. Nah itu kisah sejarah yang menurut apa yang disampaikan oleh Paula. Sebatas itu. Karena kalau termasuk perkataan Muhammad dan sebagai sahabatnya tidak ada dalam Quran. Yang ada itu dalam hadis. Nah, kalau sirah dia lebih spesifik, lebih fokus pada biografi Muhammad. Dan biografi yang tertua itu tulis oleh Ibn Ishaq, kemudian disunting kembali oleh Ibn Hisham. Nah, seperti itu. Sehingga dari komposisi ini kita bisa mengerti secara ilmiah bahwa mengapa ada dalam Quran, karena itu Quran membutuhkan data-data tambahan untuk memperjelas itu. Sehingga oleh penerjemah seperti dari terjemahan versi Depak RI menambah keterangan itu setelah mengkaji data dari hadis, sirah, dan itu seperti itu kajian sejarahnya. Nah, sedikit tambahan, walaupun ini nanti bisa dibahas tersendiri, perbandingannya. Ya, kalau kita bandingkan Bible Quran, Bible itu ditulis kurang lebih 1.500 tahun, mulai dari Abraham, Musa, dan seterusnya, sampai Perjanjian Baru, oleh 40 penulis, sedangkan Quran hanya satu penulis, artinya satu pemrakasanya, yaitu Muhammad, menurut wahyu yang dinyatakan diterimanya. Jika Bible ditulis 1.500 tahun, Quran hanya dalam satu rentang, satu abad, tidak penuh satu abad. Itu dari sisi perbandingan menyeluruh. Kemudian perbandingan khusus untuk Perjanjian Baru dan Quran. Perjanjian Baru ditulis itu selesai pada abad pertama. Jadi terakhir Injil Yohanes di tahun 90-an. Selesai semua pada saat saksi mata masih ada, sebagainya. Namun Quran sama, saya kira itu di abad pertama juga, di abad pertama Hijrah atau abad 7 Masehi, persisnya setelah Muhammad wafat, yang dikompilasi oleh Said bin Sabit. Nah, yang menarik, justru konteks dari Quran itu yang ditemukan dalam hadis, sirah, itu nanti dikompilasi kira-kira 200 tahun kemudian. Yang kita kenal seperti hadis Bukhari, Muslim, Majah, sebagainya. Walaupun memang beberapa scholar seperti Muhammad Azami, ini scholar Muslim yang mencoba menjadikan beberapa bukti, katanya sudah ada data-data awal mendukung hadis, tetapi kompilasi itu sendiri nanti terjadi 200 tahun kemudian. Nah, sehingga poin yang selalu menjadi inti argumen adanya chain of transmission atau dalam Arabik isnad atau sanad, rantai periwayatan itu katanya mendukung veracitas atau keaslian dari hadis selain isinya dari sisi matannya. Tapi dengan rentang waktu ini ya saya kira patut dipertanyakan juga otentitas pendekatan sanad itu. Nah, kalau Perjanjian Baru nggak perlu semacam information karena sudah dibukukan dalam satu buku yang sama, di dalamnya ada firman Tuhan, perkataan Yesus, termasuk konteks sejarahnya ada di situ. Nah, kalau bilang chain of transmission, saya kira bisa kita runut juga, walaupun tidak persis seperti Muslim, seperti hadis, yaitu dari para rasul ke bapak gereja, ke
untuk Papias, Renews, dan seterusnya. Saya kira ini nanti pembahasan sendiri untuk kanonisasi Bible versus Kodifis Quran. Ini hanya sekedar intronya saja. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.